Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah pemasaran global dan pada pertemuan kali ini kita akan ngobrolin tentang produk dan brand. Di pertemuan sebelumnya kita ngobrolin tentang bagaimana perusahaan perlu untuk melakukan segmentasi, positioning, dan targeting, dan sekarang kita akan membahas yang jauh lebih spesifik yaitu terkait produk dan brand. Apa itu produk dan apa bedanya dengan brand? Kalau menurut Kigan, produk itu adalah benda, jasa, atau ide yang dia punya atribut yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Ambil contoh misalkan McDonald, ketika kita berbicara soal McDonald, katakanlah burgernya, maka atribut kasat matanya adalah rotinya, kemudian sayurnya, dagingnya, tomatnya, packaging-nya, dan seterusnya. Tapi ada juga atribut tidak kasat mata dalam McDonald yang membuat kita memiliki kesan tertentu terhadap McDonald. Misalkan I'm loving it, atau misalkan, oh McDonald terkesan sebagai makanan yang middle class ke atas, misalkan kalau bagi orang-orang tertentu, atau McDonald terkesan sebagai makanan fast food yang murah bagi orang-orang tertentu juga. Nah, kesan-kesan itu adalah bagian yang kemudian bisa dikonsumsi maupun bisa tidak dikonsumsi, yang pada akhirnya membuat McDonald memiliki brand tertentu. Sehingga kemudian dari konteks produk tadi, kesan terhadap atribut tidak berwujud tadi itu adalah kesan terhadap brand. Jadi atribut tidak berwujud dari produk itu dinamakan brand, dan menurut Kigan, brand itu secara umum ada dua, ada identitas brand, ada citra brand. Kalau identitas brand itu adalah brand yang coba dibangun oleh perusahaan, karakter yang coba dibangun oleh perusahaan, citra yang coba dibangun oleh perusahaan. Kalau citra brand, itu adalah persepsi yang dimiliki oleh konsumen terhadap brand tertentu. Jadi kalau identitas kita perusahaan yang mencoba menampilkan, kalau citra brand, konsumen yang menangkap. Bisa sama, bisa juga berbeda. Walaupun tentu saja ketika ngobrolin brand bukan cuma dua itu yang perlu kita bahas, tapi juga ada brand awareness, brand equity, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kalau dalam pemasaran global, brand itu sebetulnya gimana sih? Mengingat perusahaan juga harus melakukan strategi branding. Nah, dalam konteks pemasaran global, brand itu dibagi ke dalam beberapa kategori tergantung strategi brandingnya. Ada yang disebut produk atau brand lokal. Berarti ini fokusnya adalah bagaimana perusahaan global membangun brand yang itu memang menang di satu pasar nasional saja. Sehingga kemudian brand-nya atau produknya harus mengakomodasi nilai-nilai lokalitas yang ada, sehingga kemudian diterima oleh masyarakat atau oleh konsumen di pasar nasional tersebut. Ada juga yang disebut dengan produk atau brand internasional yang dia targetnya adalah beberapa pasar di suatu region tertentu. Bisa pasar Eropa atau pasar Asia, pasar Amerika, dan seterusnya. Contohnya misalkan mobil dengan 2 kursi itu sangat identik sebagai produk atau brand yang cocok untuk region Eropa. Kenapa? Karena orang Eropa berkeluarganya sedikit. Tapi sebaliknya mobil yang besar gitu itu cocok untuk orang-orang di Asia, termasuk di Indonesia, karena kita tipologi keluarganya adalah keluarga yang memiliki banyak anggotanya gitu, sehingga butuh mobil-mobil yang besar. Nah, di atas kedua brand tadi ada yang disebut dengan produk atau brand global yang dia produknya menyasar semua pasar di seluruh dunia. Sehingga kemudian eh, produknya bisa dijual ke semua tempat, entah apakah dia nanti akan melakukan adopsi terkait dengan kebutuhan khas di suatu pasar tertentu, maupun dia akan menjualnya sama rata di pasar manapun. Nah, selain yang tiga tadi, ada juga dalam konteks brand dalam pemasaran global, 3 jenis branding. Yang pertama, tiered branding, yaitu mengkombinasikan antara brand perusahaan dengan brand suatu produk, sehingga kemudian ketika orang beli produk itu, orang akan juga terpengaruh oleh citra si perusahaan. Gitu. Ada juga co-branding, 2 perusahaan gabung bareng-bareng untuk beriklan, seperti itu, sehingga kemudian brand keduanya bisa saling menunjang satu sama lain. Dan yang terakhir itu extended branding. Jadi brand yang udah kuat, yang udah mapan, itu jadi brand umbrella bagi produk-produk baru, sehingga produk baru ini ketika masuk ke pasar,
dia memiliki kekuatan yang lebih dibanding dengan produk serupa pesaing karena dia punya brand umbrella yang lebih besar. Katakanlah misalkan dulu ada Fresti, Fresti ini adalah produknya Coca-Cola, sehingga kemudian ketika orang ingat Fresti, orang melihat juga Fresti sebagai bagian dari satu umbrella besar namanya Coca-Cola, sehingga kualitas Coca-Cola, persepsi konsumen terhadap Coca-Cola itu mempengaruhi orang untuk apakah mereka mau membeli atau enggak produk Fresti. Nah, dari semua strategi branding tadi, perusahaan harus memastikan agar mereka bisa memiliki atau menguasai brand global atau memiliki leadership brand global. Dan menurut Gigan ada 8 langkah. Yang pertama itu perusahaan harus menentukan nilai uniknya apa nih yang akan didapatkan oleh konsumen global dari produk saya. Dan nilai unik tersebut harus pertama-tama dijual dalam tanda kutip di pasar domestik, sehingga itu akan memperkuat nilai unik tersebut sebelum kemudian diglobalkan. Katakanlah Indomie, itu kan punya nilai unik sebagai mie instan yang cita rasanya bagus, dan dia menguasai dulu pasar domestik di Indonesia sebelum kemudian diekspor ke beberapa negara gitu, termasuk di Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dan seterusnya. Nah, yang kedua yang perlu dipikirkan, yang kemudian yang perlu dihadirkan adalah semua elemen identitas brand itu harus kompatibel dengan pasar global. Katakanlah misalkan soal warna, soal simbol, soal tagline, apakah brand kita atau simbol kita atau warna kita ada bermasalah di konteks pasar tertentu ataukah tidak. Misalkan kalau saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, warna abu-abu bagi masyarakat atau konsumen Cina itu terkesannya jadi murah. Tapi kalau misalkan kita lihat di Amerika, misalkan itu jadi mahal kesannya. Nah, hal-hal seperti ini tuh harus dipikirkan, harus ditelaah sedemikian rupa sehingga nanti akan diputuskan apakah perusahaan perlu untuk kemudian misalkan untuk pasarnya di sini harus mengubah warna sedikit karena untuk menyesuaikan persepsi konsumen di negara tersebut terhadap warna tersebut gitu ataukah tidak. Itu dalam konteks komponen identitas brand. Kemudian soal apakah, dan ini berhubungan dengan yang poin 2, apakah perusahaan mau memperluas existing identitas yang sudah ada, ataukah mau mengakomodasi atau mengadopsi identitas yang baru. Kalau misalkan tadi contoh sebelumnya, BMW, itu kan dia mengadopsi identitas yang sama untuk semua pasar. Jadi di pasar manapun, di negara manapun, itu BMW selalu menjadi mobil yang high class, yang kualitasnya bagus, dan seterusnya. Sehingga kemudian identitasnya adalah identitas yang sudah existing, kemudian diperluas. Yang keempat, yang juga perlu adalah membangun sistem komunikasi lintas negara, sehingga kemudian informasi, data, interaksi, transaksi itu bisa secara cepat diakses oleh siapapun dalam perusahaan global ini, sehingga kemudian fleksibilitas dan respon terhadap perubahannya juga lebih cepat. Yang juga tidak kalah penting adalah merencanakan proses sistem yang konsisten, sehingga kemudian prosesnya atau SOP-nya dari satu negara dan di negara lain itu bisa selaras, bisa seragam, dan meminimalisasi potensi penurunan kualitas atau potensi kerugian akibat kesalahan. Dan cara yang bisa digunakan adalah dengan bikin template diagram alir proses misalkan, sehingga kemudian orang tahu bahwa setelah ini harus melakukan apa, dan seterusnya, berapa waktu untuk setiap kegiatan. Nah, contoh template seperti itu bisa dilihat dari McDonald gitu, sehingga kemudian sebagai restoran fast food dimanapun teman-teman ada membeli McDonald, pasti secara proses relatif sama, secara kecepatan menyajikan juga relatif sama, karena memang ada template proses yang disepakati dan digunakan secara seragam di negara manapun. Yang keenam, memastikan manajer brand lokal melakukan praktik baik global. Maksudnya adalah agar si manajer brand lokal ini juga bermindset atau berpola pikir bahwa produk ini adalah produk global, sehingga perlu kemudian memiliki
memiliki atau menunjukkan kualitas-kualitas dalam tanda kutip globalnya, dan itu bisa dilakukan dengan bikin divisi branding tersendiri di negara tersebut, sehingga dia akan fokus untuk memastikan kualitas global dari brand itu bisa masuk kepada pasar lokal tadi tanpa kehilangan kualitasnya atau kemudian identitas yang mau ditampilkan dan seterusnya. Nah, ketujuh, perusahaan juga harus mengeksekusi strategi branding yang memiliki keunggulan global, tetapi tetap memperhatikan preferensi lokal. Ini berhubungan dengan poin 6 tadi, sehingga kemudian peran manajer brand lokal itu sangat sangat esensial, sangat fundamental bagi keberlangsungan produk dalam konteks brandnya, karena memang ada preferensi lokal dan ada kualitas global yang harus dijaga dan harus disinergikan dari waktu ke waktu. Terakhir yang juga penting menurut Kigan dalam konteks brand global untuk mencapai atau memiliki kepemimpinan adalah harmonisasi dan simplicity. Jadi semakin sederhana suatu proses itu semakin baik karena itu meminimalisasi birokrasi yang terlalu menjelimet yang justru akan menghambat progresivitas dan fleksibilitas perusahaan. Dan simplicity ini perlu diharmonisasikan. Simple itu bukan berarti perusahaannya tidak mampu untuk berpikir rumit, tidak mampu untuk mengidentifikasi proses-proses yang rumit, tidak. Tapi kemampuan perusahaan untuk menyederhanakan semua proses yang rumit ke dalam langkah-langkah yang simple sehingga mudah dipahami oleh siapapun yang terlibat dalam perusahaan ini di seluruh dunia, sehingga itu akan membantu perusahaan untuk mengoptimalkan produktivitasnya atau kinerjanya dalam konteks memberikan atau menjaga kualitas atau kepemimpinan brand produknya. Nah, dalam pembahasan global juga yang menarik adalah made in itu juga mempengaruhi identitas brand maupun citra brand. Misalkan contohnya ketika kita lihat produk made in China, kita akan ingat bahwa oh ini diproduksi di China, China dikonstruksikan identitasnya sebagai negara yang memproduksi barang-barang murah meriah, tapi kualitasnya juga rendah. Sehingga kalau kita membeli barang made in China, kita akan expect untuk mendapatkan produk yang harganya murah dan kualitasnya juga nggak bagus-bagus amat. Tapi made in Europe biasanya harganya lebih mahal, kualitasnya juga lebih baik. Sehingga ketika kita beli produk made in Europe, kita ekspektasinya juga itu. Ketika kita beli produk made in Europe tapi ternyata murah dan kualitasnya jelek, maka kita akan mempertanyakan ini asli ataukah enggak. Nah, intinya adalah setiap negara punya keunggulan kompetitif, yang keunggulan kompetitif itu mempengaruhi identitas negara tersebut, dan identitas negara tersebut itu akan mempengaruhi juga produk yang diproduksi di negara tersebut. Jerman misalkan punya kualitas teknis yang bagus, sehingga produk yang diproduksi di Jerman atau made in Jerman itu akan dikonstruksi atau akan dipersepsikan sebagai produk yang memiliki keunggulan teknis. Misalkan katakanlah kayak Mercedes, BMW, dan seterusnya. Italia punya style, kemudian Cina seperti saya tadi jelaskan juga punya murah meriah dan kualitas yang rendah. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan made in Indonesia? Kadang-kadang kita punya kesan bahwa made in Indonesia juga jelek dan secara kualitas jelek dan harga juga nggak terlalu mahal. Padahal hari ini made in Indonesia juga sebetulnya juga sudah menyasar pangsa Eropa. Contohnya adalah jersey-jersey yang dalam tanda kutip asli yang dijual di toko-toko officialnya klub-klub sepak bola Eropa itu rata-rata adalah made in Indonesia. Jadi mereka bikin di Indonesia agar harganya lebih murah, kemudian mereka jual di store officialnya mereka. Nah, ini menunjukkan bagaimana kemudian made in Indonesia sudah mampu untuk memproduksi sudah menjadi salah satu komponen identitas produk yang bisa bersaing di pasar global seperti itu. Malah yang menariknya adalah justru produk jersey bola yang dijual di Indonesia itu made in Thailand dan kita menyebutnya sebagai jersey KW. Yang penting juga dalam konteks pemasaran adalah packaging, labeling, dan jaminan. Karena ketiga hal ini juga akan membantu mengutuhkan brand identitas dan citra brand dari suatu produk. Katakanlah ini ada sedotan reusable gitu dari bambu, dan agak unik misalkan kalau sedotan reusable ini
packaging-nya malah plastik. Karena ide dari sedotan bambu ini adalah untuk meminimalisasi penggunaan plastik, sehingga kemudian packaging-nya juga harus dibuat sedemikian rupa menghindari plastik, sehingga utuh gitu bahwa produk ini adalah produk yang reusable yang juga sangat ramah lingkungan. Atau contohnya kalau labeling ada halal, dengan label halal orang merasa terjamin bahwa produk yang dimakan itu adalah produk yang halal dan ini cocok untuk menyasar pasar-pasar yang muslim. Itu kenapa kemudian hari ini di Indonesia banyak sekali produk yang kemudian menggunakan logo halal karena mereka menganggap bahwa ada kenaikan religiusitas dari muslim di Indonesia, terutama kalangan menengah ke atas, sehingga mereka akan merasa lebih aman untuk memakan atau mengkonsumsi produk yang ada label halalnya. Dan yang termasuk jaminan juga adalah tagline. Ini bisa jadi jaminan ketika Indomie bilang Indomie seleraku, orang akan berekspektasi bahwa ketika mereka memakan Indomie, Indomie akan rasanya sesuai dengan selera mereka. Dan ketika itu terwujud, maka kemudian kualitas Indomie sebagai suatu brand akan meningkat karena jaminan yang diberikan melalui tagline-nya itu terpenuhi. Seperti itu. Nah, dalam konteks packaging, labeling, dan jaminan ini juga tidak kalah penting untuk memperhatikan estetika, termasuk juga dalam visual branding, apalagi di era sekarang, karena ketika sebelum orang mengkonsumsi, biasanya proses analisanya adalah dengan melihat dulu tampilannya, baik itu kemasannya maupun iklannya, baik yang sifatnya 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, ketika berbicara branding, kita ternyata tidak hanya berbicara soal produk, tapi juga berbicara soal cara mengkomunikasikannya, sehingga ada matriks strategi brand global, yang itu ada 2 garis, ada dua komponen yang mesti didiskusikan, yaitu produk dan komunikasi, dan ada 2 tipe kategori dari setiap komponen, sama dan beda, sehingga kemudian kalau dikombinasikan akan menghasilkan metrik seperti ini, dan setiap metrik ada strateginya. Jika perusahaan memutuskan bahwa dia akan menjual produk yang sama tanpa perubahan, dan cara komunikasinya juga sama, PR-nya sama, maka dia akan menggunakan strategi nomor 1, yaitu memperluas produk dan komunikasi. Tapi jika dia merasa bahwa, oh yang dijual produknya mau tetap sama, tapi cara iklannya mau beda, tergantung konteks negaranya, atau cara PR-nya, cara marketingnya, cara komunikasinya, maka dia bisa memakai strategi yang kedua, yaitu produknya diperluas, komunikasinya diadaptasi. Misalkan Ben& Jerry ini es krim yang sangat terkenal, dan ternyata kemudian mereka melakukan penggubahan warna packaging-nya, karena ternyata warna packaging-nya itu dipersepsikan secara berbeda oleh konsumen di Inggris dan di Amerika. Nah, berikutnya ada juga perluas komunikasi, adaptasi produk ini untuk produk yang mau dibikin beda, tapi komunikasi tetap sama. Contohnya misalkan Exxon. Exxon ini dia menyesuaikan bensinnya sesuai dengan cuaca, sesuai dengan situasi di negara tempat bensin itu akan dijual. Tapi kemudian kemasan, cara dia mengiklankan, tagline-nya tetap sama. Dan itu juga berlaku misalkan di produk-produk lain yang dia mesti menyesuaikan dengan tes pasar yang disasar, tapi kemudian dia tetap menggunakan tagline atau cara memasarkan, cara mengkomunikasikan produknya. Yang terakhir ini produknya dibikin beda, komunikasinya juga dibikin beda. Ini biayanya relatif paling mahal karena harus ada revisi bagi produk dan adjustment juga bagi komunikasinya. Tapi kadang-kadang ini yang perlu diambil oleh perusahaan karena selera tiap orang di tiap konsumen di tiap negara itu bisa jadi berbeda, dan cara mereka mempersepsikan cara komunikasi tertentu juga bisa jadi berbeda. Tapi dari 4 itu juga ada strategi yang kelima, yaitu menemukan produk, contohnya Facebook. Dulu sebelum 2009 kita nggak tahu Facebook itu apa, kita nggak pernah tahu bahwa kita butuh Facebook, dan kita nggak pernah tahu bahwa setelah Facebook akan muncul produk-produk tanda kutip serupa lainnya dengan keunggulan-keunggulan yang berbeda.
Dan itulah contoh kemudian product invention, menemukan produk yang kemudian produk itu dijual secara global dan akhirnya menjadi kebutuhan global. Nah, dari semua itu pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sih caranya memilih strategi yang tepat di antara kelima tadi. Yang jelas yang pertama menurut Vigan adalah kita harus tahu kebutuhan atau fungsi apa yang bisa dipenuhi oleh produk kita. Dan apakah kebutuhan itu bersifat global ataukah tidak, sehingga kita bisa memutuskan apakah kita akan memperluas produk kita ataukah kita akan mengadaptasi atau mengadopsi produk kita ketika berhubungan dengan pasar tertentu yang berbeda. Yang kemudian adalah kita juga harus memetakan sekali lagi siapa konsumen kita, di mana aja mereka, preferensinya gimana, kemampuan belinya gimana, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menghitung kombinasi biaya antara keempat matriks tadi, apakah kita memperluas produk atau mengadaptasi dan seterusnya. Jadi kombinasinya dihitung sehingga kita bisa tahu yang kira-kira trade off-nya paling bagus, opportunity cost-nya paling bagus, yang mana baru kita kemudian ambil. Nah, terakhir dalam konteks produk dan brand di pemasaran global, demand yang tercipta di pasar global itu mendorong lahirnya apa yang kemudian Kigen sebut sebagai new product, yang dia memiliki karakter, pertama, dia berkualitas dunia, sehingga nggak peduli dimanapun dia akan dijual, dia akan diterima, karena dia berkualitas global. Yang kemudian yang kedua, perusahaannya biasanya fokus pada satu atau beberapa bisnis saja, tidak berambisi melakukan semua jenis bisnis, semua lini bisnis, tapi dia fokus pada satu atau beberapa bisnis yang kemudian bisnis ini di-leverage sedemikian rupa sehingga berskala global. Yang ketiga, ada partisipasi aktif dari manajemen senior dalam mendefinisikan dan meningkatkan proses pengembangan produk, sehingga kemudian secara kualitas juga bisa tetap terjaga, secara secara respon terhadap kebutuhan pasar global yang cepat juga bisa tetap terjaga karena diasumsikan manajemen senior ini mengerti dinamika dan kecepatan perubahan di pasar global. Yang keempat, perusahaan global biasanya memiliki kemampuan untuk merekrut SDM terbaik dari negara manapun, sehingga kemudian itu secara tidak langsung akan menjaga kualitas operasional perusahaannya dan kualitas produk yang dihasilkannya. Dan yang terakhir adalah mereka meyakini dan memahami bahwa kecepatan menghadirkan produk baru ke pasar itu memperkuat kualitas produk. Kalau perusahaan bisa menghadirkan produk baru tapi terlambat masuk ke perusahaan, maka produk bagus itu tidak akan terlihat bagus. Contohnya Nokia terlambat masuk ke pasar smartphone sehingga walaupun katakanlah Nokia memiliki kualitas yang bagus, tetap dianggap tidak memiliki kualitas atau kurang memiliki kualitas karena dia terlambat masuk, karena ada yang lebih cepat dan menawarkan kualitas yang bisa jadi sebetulnya sama dengan yang ditawarkan oleh Nokia. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.